Adalah pengertian konflik. Konflik adalah proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Selanjutnya adalah pengertian kekerasan. Kekerasan adalah konflik-konflik sosial yang tidak terkendali oleh masyarakat, di mana nilai dan norma sosial terabaikan sehingga memicu tindakan merusak atau destruktif. Konflik dapat menjadi faktor penyebab kekerasan, dan kekerasan merupakan salah satu akibat dari konflik. Dengan demikian, konflik belum tentu menjadi kekerasan, namun terjadinya kekerasan sudah pasti ada konflik terlebih dahulu. Selanjutnya ada faktor yang menyebabkan konflik. Pertama ada perbedaan antara individu, yang kedua ada perbedaan kebudayaan. Misalnya masyarakat Indonesia yang berbeda-beda kebudayaan antar kelompok sosial. Selanjutnya ada perbedaan kepentingan. Selanjutnya ada perubahan nilai yang cepat. Misalnya, masyarakat pedesaan yang mengalami proses kegotong royongan berubah menjadi individualistis. Ada jenis-jenis konflik dan contohnya menurut Suryono Sukanto. Yang pertama, konflik pribadi. Misalnya, permusuhan dua siswa SMA. Selanjutnya adalah konflik rasial. Ciri fisik yang melekat pada ras tertentu sering dijadikan pondasi perbedaan kepentingan dan budaya. Selanjutnya adalah konflik kelas sosial. Misalnya kaum kelas bawah yang menuntut keadilan hukum. Ada juga konflik politik. Misalnya konflik pilkada. Selanjutnya ada konflik internasional. Hal ini terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh terhadap kedaulatan negara. Selanjutnya, kita akan membicarakan terkait dengan jenis-jenis kekerasan dan contohnya. Yang pertama, ada kekerasan langsung, misalnya penganiayaan. Selanjutnya ada kekerasan tidak langsung, misalnya bullying dan meniadakan hak orang lain. Selanjutnya ada pemetaan konflik sosial di masyarakat. Pemetaan konflik di masyarakat dapat dibantu dengan adanya pohon konflik, mulai dari akar penyebab hingga dampaknya. Bisa dilihat bahwa yang akar tersebut adalah penyebab dari konflik. Masalah inti terlihat pada batang pohon dan akibatnya terlihat pada daun-daun pohon. Selanjutnya, kita akan bicara terkait dengan dampak konflik. Dampak konflik positif. Yang pertama, konflik karena perbedaan pendapat akan memperjelas aspek kehidupan yang belum jelas. Yang kedua, penyesuaian kembali dan nilai dan norma serta hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan. Selanjutnya, membantu memberlakukan kembali nilai dan norma yang lama dan menciptakan nilai dan norma baru. Selanjutnya, sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antar kekuatan dalam masyarakat. Yang terakhir, memperkuat solidaritas in-group. Ada dampak negatif dari konflik. Pertama, goyah dan retaknya hubungan sosial. Kedua, perubahan kepribadian antar individu.
Selanjutnya ada hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Ada juga keteraturan sosial terganggu. Akomodasi ketika kekuatan pihak-pihak yang bertentangan seimbang. Dominasi ketika ada pihak yang lebih kuat atau lebih banyak jumlahnya sehingga kekuatan dan kekuasaan ada padanya. Takluknya pihak lain ketika pihak yang didominasi tadi sudah tidak berdaya. Yang terakhir adalah upaya penyelesaian konflik. Yang pertama ada arbitrasi, yaitu melalui pihak ketiga yang lebih kuat. Ada konsiliasi atau perundingan, adjudikasi atau melalui pengadilan, stalemate, berhenti dengan sendirinya karena keseimbangan kekuatan. Selanjutnya ada kompromi atau mengurangi tuntutan, integrasi atau upaya penyatuan, segregasi atau menghindar dari konflik, dan mediasi melalui pihak ketiga sebagai penengah.